Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusna Wiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kesediaan Rocky Gerung menjadi Menkumham. Ya, apa yang akan dilakukan ketika dia nanti menjadi Menkumham, ya, kita akan simak nanti. Namun sebelumnya jangan lupa guys untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita terus bisa saling berkomunikasi dan saling memberkati. Guys, kita tahu bahwa Presiden Jokowi pernah melontarkan dalam marahnya ingin mengganti para menterinya atau yang disebut dengan reshuffle kabinet, ya. Dan ini sangat ramai sekali, banyak komen-komen terhadap pernyataan Presiden Jokowi, ya. Bahkan Haikal Hasan itu membuat survei, ya, tentang siapa saja yang mau diganti, ya. Nah, ini salah satunya ada Rocky Gerung. Rocky Gerung ini dia ditanya apakah kalau menggantikan Menkumham Yasona Lawli bersedia. Dia menjawab bisa, saya mau, ya, menjadi Menkumham. Kata Rocky menjawab pertanyaan dalam sebuah webinar, ya, reshuffle siapa layak diganti dan menggantikan hari Sabtu 4 Juli 2020 kemarin, ya guys, ya. Bahkan Rocky ini bersesumbar guys, ya, jika ia menjabat Menkumham dia akan membubarkan kabinet. Dalam negosiasi dengan presiden menjelang pelantikan, Rocky Gerung akan meminta diberi kewenangan menerbitkan perpu untuk membubarkan kabinet atas nama HAM. Nah, terus kalau kabinetnya dibubarkan, siapa yang akan bekerja? Waras atau tidak? Aduh, rame ya. Hanya saja sudah bisa dipastikan, jangankan para pendukungnya, Presiden Jokowi sendiri mustahil akan melirik Rocky Gerung, ya, jadikan Menkumham. Selain latar belakang pendidikannya, ya, yang tidak nyambung dengan hukum dan HAM karena dia seorang filsafat, ya. Tentu jabatan ini sangat jauh berbeda, ya, karena Menkumham harus menguasai hukum, ya, menguasai hukum, sarjana hukum lah, ya, gitu, yang latar pendidikannya. Rocky Gerung ini kan sering mengkritik Presiden Jokowi, ya, dengan di berbagai talk show, ya. Bahkan dia sendiri dengan jargonnya dungu ini sering mendungu-dungukan pemerintahan, ya. Kita juga pernah menyaksikan Rocky Gerung ini, ya, menyebut bahwa kitab suci itu adalah fiksi belaka, ya. Padahal pernyataan Rocky Gerung tersebut banyak kontroversi, ya, walaupun dia seorang Nasrani, tapi ini perlakuannya berbeda dengan Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama, karena dia kedekatannya dengan kelompok PA212 sehingga dia tidak dianggap menistakan agama, ya. Kita tahulah bahwa kitab suci itu adalah sebuah firman Tuhan, ya, apapun agamanya, baik itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dengan kitab sucinya masing-masing itu adalah firman dari Tuhan, bukan fiksi, ya. Dan ini ketika seorang Rocky Gerung mengatakan itu, dia tidak digeret-geret seperti Basuki Cahayapurnama dianggap menista agama, ya.
karena kedekatannya dia tadi ya dengan kelompok PA 212 ya. Ya apapun itu, kalaupun ya Presiden Jokowi akan mencopot Yasona Lauli, kita kembali ke topik ya Menkumham, sudah pasti bukan Rocky Gerung yang jadi pilihan, melainkan seorang profesional yang mumpuni di bidang hukum dan tidak memiliki konflik of interest ya, atau konflik kepentingan yang mengganggu kinerjanya Jokowi tentunya ya, karena kita tahu bagaimana RG ini, Rocky Gerung ini begitu mengkritik pemerintahan ya, bahkan sering dikatakan orang-orang pemerintahan ini dungu ya. Silahkan teman-teman bisa menilai apakah Rocky Gerung layak menjadi Menkumham ataukah tidak. Itu silahkan teman-teman untuk bisa menilai ini ya. Kita bebas mengungkapkan pendapat, tentu dengan pendapat-pendapat yang masuk akal, dan komen-komen tentunya komen-komen yang tidak menyinggung perasaan orang lain ya guys ya. Terima kasih, damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua, amin.